Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan eh, teori dasar pemrograman untuk pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tentang percabangan, ya, percabangan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang operator, ya. Untuk percabangan ini ada 4 jenis bentuk coding dalam percabangan. Ya, yang sebelum kita masuk ke bentuk codingnya kita pahami dulu, kita review dulu percabangan itu seperti persimpangan. Jadi dalam satu waktu harus memilih salah satu jalan dalam satu waktu, ya. Dan persimpangan bisa juga lebih dari 2. Jadi pertigaan, perempatan dan seterusnya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi sedikit review untuk flowchartnya. Simbolnya adalah belah ketupat seperti ini jika if, kemudian bloknya adalah apa, maka apa yang dijalankan. Nah, ini jika iya, ini jika tidak. Ya, gitu. Kemudian sumber yang saya pakai untuk materi nanti adalah dari petanikode.com, ya, C++ untuk percabangan. Kita masuk ke if saja, ya, ini simple if. Ini percabangan yang hanya memiliki satu blok saja. Jadi akan dijalankan jika benar, jika tidak ya nggak akan dilakukan apa-apa, ya. Contohnya adalah jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat Anda dapat hadiah. Kalau di bawah gimana? Kalau di bawahnya berarti tidak ada pesan yang ditampilkan. Bentuk flowchartnya seperti ini. Di sini ada mulai, kemudian di sini ada seleksi atau percabangan. Apakah total belanja di atas 100.000? Jika iya, akan ada pesan selamat Anda dapat hadiah. Jika tidak, langsung terima kasih sudah berbelanja. Untuk ini itu bukan blok sebenarnya, bloknya hanya yang ini. Karena yang di sini itu iya dan tidak itu tetap akan ditampilkan. Jadi blok yang sesungguhnya itu yang ini. Jika tidak memenuhi kondisi atau di atas 100.000, maka akan tampil ini. Jika tidak, kedua-duanya akan menuju ke sini. Jadi ini if yang single, ya. Satu blok itu ini, satu blok. Satu blok hanya ini, cuma ini. Ini bukan blok, ya, ini karena ini seperti di luar percabangan. Jadi ini adalah perintah di luar percabangan. Iya atau tidak tetap akan dieksekusi. Ya, itu jika untuk if sederhana. Berikutnya untuk if else, ini dua blok pilihan if else, jika iya dan tidak. Blok yang pertama adalah selamat datang bos, ini, ya, apakah passwordnya benar? Iya, ya, akan menjalankan blok yang pertama. Jika tidak, akan menjalankan blok yang kedua. Password salah, coba lagi. Ya, ini dari petani kode, ya. Kemudian jika semuanya sudah terpenuhi, maka terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Kalau ini bukan blok. Jadi memilih, ya, yang dijalankan itu blok 1 atau blok 2. Ya, keduanya tetap akan menuju ke terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Jadi blok 1, blok 2. Jadi memilih ini. Ya atau tidak. Ya, nanti kalau sudah datang bos, selamat datang bos, nanti kalau sudah selesai akan tetap menjalankan yang bukan blok ini. Demikian juga untuk yang tidak, tetap akan menjalankan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Ya, jadi saya perjelas lagi. Blok yang pertama adalah selamat datang bos jika iya. Blok yang kedua jika tidak. Nah, ini bukan blok nih, karena meskipun yang dijalankan nanti blok 1 atau blok 2 tetap yang ini tetap dijalankan, ya. Jadi yang bukan blok itu di luar percabangan. Di luar percabangan. Jadi yang di dalam percabangan itu hanya blok 1 sama blok 2. Gitu, ya. Kemudian untuk if else if ini agak panjang, ya, jadi lebih dari 2 blok. Ini blok yang pertama, blok yang kedua, blok yang ketiga, blok yang keempat. Nah, ini, ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 blok. Kemudian tampilkan grid ini di luar percabangan. Ya, jadi nanti ini jika iya maka jalanin blok 1, jika tidak dia ada seleksi lagi. Jika iya dia nanti blok kedua, jika tidak dia seleksi lagi. Jika iya di blok ketiga, jika tidak dia di blok keempat. Nah, itu, ya. Sehingga nanti setiap akhir dari blok tetap akan menampilkan grid. Jadi tampilan grid
tampilkan grade itu di luar if. Tapi kalau grade A, B plus B dan F itu di dalamnya if. Nah, jadi blok-blok itu yang di sini. Kalau yang di sini itu di luar blok. Kemudian untuk switch case ini lebih cocoknya untuk banyak pilihan ya dalam satu blok. Kita dapat membuat blok kode atau case sebanyak yang diinginkan. Ya, pada value kita bisa isi dengan nilai yang akan dibandingkan dengan suatu variabel. Ya, jadi ini switch variabelnya apa? Jika ini maka ini. Tapi ini dalam bentuk case bukan if lagi. Kemudian break itu untuk mutus alurnya. Jadi ketika ini sudah dijalankan dia nggak akan masuk ke sini lagi. Jadi break itu langsung nanti di akhir switch. Jadi setelah di break itu setelah detect yang pilihan pertama ini maka break itu berarti nanti langsung ke akhir dari switch. Jadi ini sudah nggak dijalankan. Tapi nanti jika ini tidak terpenuhi, maka akan detect ke value yang kedua, case yang kedua. Nanti jika ini nggak terpenuhi, berikutnya, sampai kalau nggak terpenuhi semua, maka defaultnya yang dijalankan. Ya, tapi setiap case itu ada breaknya. Ya, jadi nanti untuk mutus alurnya, biar nanti kalau sudah ketemu ini, itu langsung ke akhir dari switch. Gitu ya. Setiap case harus diakhiri dengan break. Khusus untuk default tidak perlu. Ya, karena terletak di bagian akhir. Kemudian pemberian break bertujuan untuk berhenti untuk ngecek case berikutnya. Ya, saat sebuah case terpenuhi. Nah, gitu ya. Itu sekilas teori tentang percabangan ya untuk teori dasar pemrograman pertemuan yang ke-6. Ya, untuk prakteknya akan saya berikan di video yang lain. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.